Keraton Kaibon merupakan bekas istana Kesultanan Banten yang dibangun pada awal abad ke-19 sebagai kediaman Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin. Nama Kaibon berasal dari kata keibuan, karena istana ini memang diperuntukkan bagi sang ibu suri. Keraton ini memiliki arsitektur yang memadukan gaya tradisional Jawa, Banten, dan sentuhan Eropa. Pada tahun 1832, Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah terjadi perlawanan dari Kesultanan Banten terhadap penjajahan. Saat ini, yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan. Namun, Keraton Kaibon masih menjadi salah satu situs sejarah penting di Banten. Tempat ini sering dikunjungi wisatawan dan pelajar untuk mempelajari sejarah Kesultanan Banten serta perjuangan masyarakat Banten melawan penjajahan. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan peninggalan bersejarah Kesultanan Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1556 sampai 1566 Masehi sebagai pusat ibadah dan penyebaran agama Islam di Banten. Pembangunannya kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Sultan Maulana Yusuf. Keunikan Masjid Agung Banten terletak pada arsitekturnya yang merupakan perpaduan budaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Ciri khasnya adalah atap bertumpuk 5, menara setinggi sekitar 24 meter yang menyerupai mercusuar, serta bangunan tiama bergaya Eropa. Di kompleks masjid juga terdapat makam para sultan dan tokoh Kesultanan Banten. Hingga kini, Masjid Agung Banten masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus menjadi salah satu tujuan wisata, religi, dan sejarah yang penting di Indonesia. Keraton Sorosoan merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Keraton ini menjadi tempat tinggal sultan sekaligus pusat kegiatan pemerintahan, politik, dan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, Keraton Sorosoan beberapa kali mengalami kerusakan akibat konflik dan serangan. Pada tahun 1680, keraton direnovasi pada masa pemerintahan Sultan Haji. Namun, pada tahun 1808, atas perintah Herman William Daendels, Keraton Sorosoan dihancurkan sebagai bagian dari kebijakan kolonial Belanda. Saat ini, yang tersisa adalah reruntuhan dinding, fondasi, dan beberapa bagian bangunan. Meski demikian, Keraton Sorosoan tetap menjadi salah satu situs sejarah penting di kawasan Banten Lama yang menggambarkan kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama merupakan museum yang berada di kawasan Banten Lama dan didirikan untuk menyimpan, melestarikan, serta memamerkan berbagai peninggalan sejarah dan arkeologi dari Kesultanan Banten. Gagasan pendiriannya muncul setelah penelitian arkeologi di situs Banten Lama dimulai pada tahun 1976 dan museum ini resmi pada 15 Juli 1985. Museum ini menyimpan beragam koleksi seperti keramik, gerabah mata uang kuno, senjata tradisional, arca, serta benda-benda hasil penggalian arkeologi yang menggambarkan kejayaan Kesultanan Banten sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Hingga kini, museum ini menjadi salah satu tujuan wisata edukasi yang penting bagi masyarakat dan pelajar untuk mempelajari sejarah Banten. Kelenteng Awalokiteswara merupakan salah satu wihara atau kelenteng tertua di Provinsi Banten
yang diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-16. Menurut tradisi setempat, wihara ini dibangun sekitar tahun 1542 dan dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati sebagai bentuk penghormatan kepada pengikut Putri Ong Tien yang tetap memeluk ajaran Buddha, Konghucu, dan Tao. Namun, terdapat pula pendapat lain yang menyebut wihara ini berkembang pada abad ke-17 pada masa Kesultanan Banten. Wihara ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Banten. Bangunannya bercorak arsitektur Tiongkok dan hingga kini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah serta menjadi salah satu destinasi wisata religi dan sejarah di kawasan Banten Lama.